ini gue pengen ngomong soal tim Perancis di 3 edisi. Oke, untuk sekarang kan baru selesai di fase grup ya. Ya. 3 edisi ini emang kayaknya salah satu tim yang paling stabil lah. 18, 22, 2026 mereka sangat stabil kayaknya. Ya. Ya itulah sebuah tim nasional yang kalau pelatihnya juga bertahan udah cukup lama. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele. Mbappe udah bikin 4 gol. Iya. Dembele bikin 4 gol. Dembele bahkan bikin hat-trick. Lalu Doe udah bisa bikin golnya dia di Piala Dunia. Olise, wonderkid. Ada Olise yang dengan Bayern Munchen juga luar biasa. Iya. Jadi kalau kita ngomongin lini serangnya Prancis itu mengerikan. Sebenarnya Swedia itu masuk ke Piala Dunia kan juga jalannya berliku. Syok-syok banget ya. Kalau bicara tentang mereka di penyisian, mereka finish nomor 3 di fase grup. Ya kan? Harusnya nggak lolos. Tapi mereka bisa lolos ke playoff untuk zona UEFA itu karena mereka punya prestasi bagus di UEFA Nations League. Sehingga jalannya dia memang terseok. Meskipun sebenarnya mereka punya Victor Gyökeres, mereka punya Alexander Isak, mereka punya Elanga gitu ya. Yang kalau harga jual mereka kan cukup tinggi ya di pasar ya. Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi di podcast Arah Juara yang tayang di YouTube Kompas TV. Masuk 32 besar, banyak tim-tim unggulan yang justru ketemu di round ini. Sayang, ini bisa dibilang final kepagian, termasuk salah satunya ini tim unggulan juga, Prancis dan juga Swedia. Nah, untuk membahas bagaimana nanti kedalaman skuadnya dan juga prediksi skor, saya sudah bersama dengan Bung Daniel Tangkasianturi atau Bung DJ. Halo Bung DJ. Halo Mas Baim. Nih, Prancis Swedia ya. Prancis Swedia, jersinya udah Prancis. Tapi kayaknya pas waktu nonton lawan Norwegia, banyak yang kecewa nggak bisa ngelihat Mbappe dan juga Erling Haaland nih ketika Messi itu ya. Kita nggak bisa melihat adu tajam antara Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Dan apa karena Erling Haaland juga nggak bermain, terus Kylian Mbappe juga nggak ada di papan skor ya, gue nggak tahu. Tapi itu menarik juga ya, karena waktu Prancis menghadapi Norwegia, Didier Deschamps juga tidak ada di pinggir lapangan. Perannya dia diganti oleh Guy Steven. Karena Didier Deschamps harus kembali ke ke Prancis. Karena harus menghadiri prosesi pemakaman ibundanya gitu ya. Nah, gue nggak ngerti apakah ketika menghadapi Swedia nanti akan hadir atau enggak. Didier Deschamps yang dalam 2 edisi terakhir pesta sepak bola dunia mengantarkan Prancis ke final bahkan juara di 2018 akan hadir gitu. Karena kehadiran Didier Deschamps tentu punya motivasi tersendiri ya buat Le Blues gitu menghadapi Swedia. Nah, ini gue pengen ngomong soal tim Perancis di 3 edisi. Oke, untuk sekarang kan baru selesai di fase grup ya. 3 edisi ini emang kayaknya salah satu tim yang paling stabil lah. 18, 22, 2026 mereka sangat stabil kayaknya. Ya itulah sebuah tim nasional yang kalau pelatihnya juga bertahan udah cukup lama. Kita ngomongin Didier Deschamps, dia bukan orang baru di tim nasional. Dia pernah ngangkat trofi bersama Prancis tahun 98. Kemudian dia, ya kita tahu bagaimana gaya kepelatihannya dia. Dia bisa membawa Prancis juara di Rusia, kemudian di Qatar dia bisa sampai final dan hanya adu penalti yang membuat Prancis gagal mempertahankan gelar. Dan tentu timnas Prancis ingin mengikuti apa yang dilakukan. Terakhir itu hanya Brazil yang bisa 3 kali beruntun ke final. Brazil tahun 94 di Amerika Serikat, kemudian 98 di Prancis walaupun kalah, dan 2002 di Korea Jepang. Dan ini kan menjadi kesempatan bagi Prancis mengikuti apa yang dilakukan oleh Brazil, karena kan 2018 dia juara di Rusia, kemudian masuk final di Qatar, dan ini di benua yang berbeda pula kan mereka akan mencoba meraih hasil yang tertinggi jadi juara. Nah, kalau misalkan lu lihat dari skuadnya gimana? Ini kalau gue lihat mewah sekali, mulai dari kiper sampai ke striker itu mewah dan betul-betul di liganya mereka produktif. Kalau kita bicara tentang bagaimana Prancis sebelum atau memasuki Piala Dunia kali ini, mereka adalah unggulan, Mas Baim. Banyak orang bilang bahwa Prancis, Portugal, Spanyol tuh tier 1 untuk unggulan. Bahkan Argentina sendiri masuknya di tier 2. Dan kalau kita sebelum gelaran edisi kali ini, Paris Saint-Germain
Oh udah itu Iya kan? Eropa. Dua kali beruntun kan, juara dunia 2 kali beruntun. Kita ngomongin Kylian Mbappe, lepas dia pindah ke Real Madrid belum jadi juara di Tapi Champions, tapi produktivitasnya kan. jadi top scorer. Lini depan mereka luar biasa. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele. Mbappe udah bikin 4 gol. Iya. Dembele bikin 4 gol. Dembele bahkan bikin hat-trick. Lalu Doe udah bisa bikin golnya dia di Piala Dunia. Olise, wonderkid. Ada Olise yang dengan Bayern Munchen juga luar biasa. Iya. Jadi kalau kita ngomongin lini serangnya Prancis itu mengerikan. 2018 kita ngelihat dia ada Griezmann gitu kan, Antoine Griezmann, ya kan? Ya sekarang semua peran itu ada semua di yang pemain-pemain yang hari ini hadir. Ini yang sebenarnya gue pernah waktu live juga di Kompas TV membahas kalau Prancis itu kayaknya regenerasinya oke ya. Beda dengan Argentina. Argentina tuh regenerasinya kayaknya mentok. Ini 2022 skuadnya mayoritas main lagi nih di 2026 gitu kan. Iya, kalau Argentina beda sistem mungkin ya. Mereka masih memusatkan gaya permainan atau sistem permainan kepada seorang Lionel Messi. Dan menurut gue itu sah-sah saja karena semua tim, semua pelatih juga dia lihat siapa yang kalau di Prancis sebenarnya salah satu yang menjadi tantangannya dia tidak punya Lionel Messi-nya. Dia tidak punya sosok leadernya. Padahal ini sangat penting buat timnas Prancis. Mereka tuh tim yang Dembele sama Mbappe belum cukup itu. siapa yang paling dilihatin? Kan kita harus ngelihat. Kalau Argentina satu suara semua Lionel Messi. Bahkan kalau mau masuk lapangan nunggu Messi masuk. Tapi kalau ngomongin Mbappe kapten. Iya. Tapi kalau ngomongin senioritas mungkin Dembele. Iya. Ya kan? Itu sama. Ballon d'Or Dembele sekarang. Hah? Ballon d'Or Dembele kan. Lah iya makanya. Jadi itu yang bedanya. Apalagi timnas Prancis kan multi etnis ya. Ya ini butuh leadernya. Ya itu yang sekarang dimainkan itu oleh Didier Deschamps. Sosok di pinggir lapangan, di ruang ganti yang membuat semua timnas Prancis harus bisa bermain sebagai tim. Oke, geser. Bahas Swedia. Ini tim Ya. yang gua agak kaget sih dengan penampilan Swedia di fase grup. Kenapa? Ada apa ini kalau menurut lu, Bang? Sebenarnya Swedia itu masuk ke Piala Dunia kan juga jalannya berliku. Syok-syok banget ya. Kalau bicara tentang mereka di penyisian, mereka finish nomor 3 di fase grup. Ya kan? Harusnya nggak lolos. Tapi mereka bisa lolos ke playoff untuk zona UEFA itu karena mereka punya prestasi bagus di UEFA Nations League. Sehingga jalannya dia memang terseok. Meskipun sebenarnya mereka punya Victor Gyökeres, mereka punya Alexander Isak, mereka punya Elanga gitu ya. Yang kalau harga jual mereka kan cukup tinggi ya nilai di pasar ya. Ya tapi memang Swedia yang sekarang ya kalau dulu memang Swedia kan kuda hitam ya. Tapi ya sekarang hitamnya hitam luntur kayaknya kalau menurut Kita gua dulu gitu. ingat zaman Henrik Larsson kan, oh gila itu kan. Itu ya kita udah harus lupa dia udah jauh banget ada Ibrahimovic bahkan pada masa itu ya kan. Tapi Swedia yang sekarang apalagi mereka dinakodai oleh Graham Potter. Ya gue nggak tahu sih prestasi besar apa yang pernah diukir oleh Graham Potter. Kalau fans Chelsea sih akan kayak gitu ya. Gue merasakan nih. Ya tapi kalau kita ngomongin mereka di fase grup edisi kali ini, kemenangan mereka fantastis 5-1 lawan Tunisia itu yang menyelamatkan mereka sebenarnya bisa sampai tiba di 30 Jadi peringkat 3 terbaik peringkat masuknya. 3 terbaik. Karena memang di grup bersama Belanda dan Jepang, ya favoritnya memang Belanda dan Jepang, tinggal milih 1-2-nya. Mereka bisa nahan Jepang itu juga sudah luar Ini grup biasa. neraka loh, grup Swedia itu grup neraka. Neraka buat dia sih, bukan buat Belanda sama Jepang neraka. Ya buktinya dia menang 5-1 lawan Tunisia, besoknya wah gue udah nabung 4 gol nih kan, 5-1 dihajar juga. Belanda. 5-1. Iya kan 1-5. Iya, Jadi benar. memang ini ya cuma memang ini udah masuk 32 besar, artinya kesalahan kecil atau kelemahan dari lawan yang bisa dimaksimalkan itu bisa dapat nilai poin buat Swedia. Makanya ketika menghadapi Prancis nanti ya kan emang lu tinggal menang atau kalah. Kalau menang lu masih lanjut pindah kota, pindah stadion, kalau kalah lu Ya udah balik. ke Ini ada pemain kayak Gyökeres kemudian juga Alexander Isak kan itu yang kita duga bakal salah satu lumbung golnya dari Swedia atau konsisten lah tiap matchnya cetak gol. Tapi yang gue lihat ternyata justru Elanga ya, yang malah 2 match dia konsisten tuh cetak gol. bisa bikin gol ya. Bisa bikin gol gitu kan. Ya kalau kita ngomongin Alexander Isak di musim sebelum gelaran pesta sepak bola dunia ini, ya dia kan menit bermain bersama Liverpool sedikit ya. Mungkin 2 musim yang lalu ketika dia bisa jadi top skor ya, bisa ada andalan bersama Newcastle, itu mungkin membuat dia orang melihat dia sebagai
salah satu penyerang yang tajam. Tapi kalau ngomongin Gyökeres, kepindahan dia dari Sporting Lisbon ke Arsenal, dia bisa bikin 14 gol di Premier League, bawa Arsenal jadi juara Liga Inggris setelah sekian tahun, sampai ke final gitu ya. Ya orang akan ya juga pasti akan bilang bahwa duet antara Gyökeres dan Isak ini bisa diandalkan, dan itu sebenarnya terlihat waktu di game pertama menghadapi Tunisia. Kedua pemain ini masuk papan skor, bahkan tidak hanya bikin gol, Isak bikin 2 assist. Tapi ketika menghadapi Belanda, ya ketajaman ini agak sedikit. Dimatikan mereka berdua, kayak dimatikan. Walaupun kalau kita nonton laga itu, mungkin Gyökeres sempat 2 atau 3 kali melakukan shots on goal ke gawangnya Belanda. Cuma emang kiper Belanda cukup bagus, cukup sigap. Untung ada Elanga ya. Untung tuh walaupun Swedia masih bisa bikin gol, dan bisa bikin gol ketika menghadapi Jepang juga, Elanga ya, juga tuh kan. Bisa Elanga gitu kan. Ya tinggal bagaimana, tapi kan kalau main bersebelas ya, kalau lu cuma ngandelin 3 ini juga ya agak ribet sebenarnya. Nah itu masalahnya ntar ketika lawan Prancis ini, kita tahu kan tipikal Gyökeres gimana, yang body balance-nya kuat sekali, Iya. Sementara backnya Prancis 2 ini ya lumayan, Upamecano sama Lacroix kan juga Lacroix. ya mereka juga mengenal Gyökeres efektif lah. enggak tuh? Ya bagaimana distribusi bola ke Gyökeresnya aja dulu nanti, itu yang kita harus lihat sih sebenarnya. Karena kalau Prancis Swedia sih gue yakin ya ini akan jadi dominasinya Prancis. Mungkin penguasaan bola Prancis lebih bisa 60%. 60-40 ya? Iya, bahkan mungkin bisa lebih. Ya akan lebih dominan Prancis lah dalam laga ini. Nah itu ketika kita lihat Norwegia, walaupun yang diturunin lapis kedua, tapi emang Prancis tuh polanya udah jelas terbentuk, pola permainan, game plan dari Deschamps juga kayaknya benar-benar dilakuin di lapangan. Itu kuncinya ya. Ya makanya tadi gue bilang siapapun pemain yang diturunkan, kalau Prancis kan dia jelas Dembele, Mbappe dan Olise itu pasti. Tinggal Doué atau Barcola yang akan turunkan gantian. 4-5 pemain ini udah menurut gue sih udah jadi, pokoknya begitu bola masuk ke dia, ya sudah, itu akan menjadi kesempatan bagi Prancis untuk create chances, bikin gol bahkan dari situasi apapun. Terus dari first line juga Prancis akurasi soal long ball-nya cukup bagus. Nah itu yang bahaya tuh kan. Iya, karena itu tadi, ini mungkin momen emasnya Prancis untuk bisa ya menghapus mimpi buruk mereka di Qatar yang kalah adu penalti ya. Dramatis sekali itu. Iya, kalau buat gue ya laga ini sih menghadapi Swedia harusnya tidak sulit untuk Prancis. Tidak sulit. Tantangan mungkin nanti di 16 besar kalau ketemu dengan Jerman misalnya kan, tapi Jerman kan berhadapan dengan Paraguay. Gue rasa sih itu. Ya ini mungkin pemanasan yang ideal untuk Prancis untuk bisa tiba lebih jauh gitu kan. Karena setelah 16 besar itu kan setelah Jerman mungkin di perempat final dia bisa ketemu dengan Belanda atau Spanyol kan, seperti itu ya. Itu mungkin akan terus. Itu tadi kita bahas soal Bagan yang waduh ini siapa yang bikin Bagan, kata Budi. Dia penasaran terus siapa yang bikin Bagan karena banyak final-final kepagian, tapi ini bukannya konsekuensi dari 48 tim, kemudian juga ada 8 tim peringkat 3 terbaik. Jadi mungkin banyak tim yang bisa ketemu nih, yang unggulan sama unggulan, non unggulan ketemu sama non unggulan juga. Iya. Ya ini kan kurang lebih kalau di Liga Champions di musim pertama gue sempet kaget, ya kan, makanya Madrid ketemu City pernah di laga playoff gitu kan. Tapi begitu musim kedua ya lihat aja Paris Saint-Germain dia 2 kali juara dengan cara harus masuk lewat playoff dulu. Mungkin dengan masuk playoff dia main lebih banyak, kaki-kaki lebih panas mungkin ya. Nah kalau kita kan sekarang baru kali ini di 30 besar dan ngelihatnya ya itu bagian crossingnya ya kan. Kalau 32 besar ada 12 grup, juara sama runner up, kemudian ada 8 peringkat ketiga terbaik kan. Artinya ada 8 juara grup yang akan ketemu 8, yang 4 akan cross dengan runner up. Nah kalau grupnya itu yang grup crossingnya itu yang kayak misalnya hampir aja Argentina ketemu Spanyol. Wah itu aduh, iya kan? Sayang itu. Mungkin Brazil bisa crossing ketemu Belanda kalau Belanda nggak juara grup. Ya jadi sebenarnya yang menarik ini kan kebetulan nih dua negara Eropa, Prancis dan Swedia. Ngomongin histori, Swedia pernah punya masa lalu yang cukup bagus. Pernah jadi runner up tapi udah cukup lama sekali, tahun 58. Pernah nomor 3 di tahun 94. Nah itu barangkali, itu kan 94 di Amerika Serikat itu. Ini Amerika lagi nih. Apakah itu memori itu bisa diulang? Dan kalau mereka mau mengulang itu, mereka harus menyingkirkan Prancis. Menyingkirkan Prancis di 32 besar,
Kalau buat gue pribadi ini akan jadi Prestasi sejarah Bro. Mungkin. kejutan besar. Mungkin akan ada pesta 3 hari 2 malam di Gothenburg dan Swedia lainnya. Bung DJ, ini terakhir nih. Jadi kalau misalkan gue pengen lu sebutin 2 pemain andalan nanti yang akan jadi sentralnya di Prancis dan juga Swedia sama prediksinya. Gue kalau buat Swedia, gue lupa namanya tapi penjaga gawang akan jadi kuncinya. Penjaga gue sambil cek nih, penjaga gawangnya. Oh, Zetterstrom. Ya, kalau dia bisa tampil tenang di bawah Mistar, tampil apik, karena Prancis pasti akan membombardir ya serangan. Dan kalau dia bisa mematahkan semua itu, seperti kiper Tanjung Verde lawan Spanyol, dia akan menjadi kunci bagaimana Swedia bisa mengintip peluang untuk bisa lebih jauh sambil nyolong. Oke, karena kalau dalam tim kayak Prancis gitu emang pertahanan itu yang harusnya nomor 1. Gue rasa Graham Potter harusnya mikirnya pertahanannya pragmatis sambil, ya. 5-4-1 mungkin bisa ya. Mungkin dia tidak perlu harus memainkan Gyökeres dan Isak barengan. Oke. Mungkin ya seperti itu. Tapi kalau di Prancis, Kylian Mbappe, gue rasa akan ya setelah dia gagal bikin gol menghadapi Norwegia, ya kan? Ini orang kan ambisinya luar biasa, masih muda. Ya gue nggak tahu apakah dalam benak hatinya dia pengen membuat dirinya lebih besar dari Messi atau Cristiano Ronaldo, gue nggak paham. Tapi dia sudah bikin 4 gol. Peluang untuk menjadi top scorer seperti 4 tahun lalu masih cukup tinggi. Karena kalau dia bisa bikin gol lebih banyak, mungkin rekor Messi yang duluan melewati Miroslav Klose 18 gol bisa lewat. Bisa lewat oleh seorang Kylian Mbappe. Oke, prediksi. Gue dulu ya. Kalau bisa prediksi, gue pede Prancis 3-0. Ya, sejauh ini menghadapi Irak bikin 3 gol, menghadapi Norwegia 4 gol, menghadapi Senegal bikin 3 gol, Prancis harusnya bisa bikin 3 gol minimal. Ya, sama berarti kita karena marginnya lebih dari 2 gol ya untuk Prancis. Oke. 2 gol. Bung DJ, thank you. Thank you untuk banget. Waktunya Kita udah seru banget nih. 32 besar kita harus tonton lagi. Banyak banget laganya ya kan. Oke, kita tunggu di minggu ini, minggu yang padat. Siapkan energi buat nonton 32 besar. Thank you telah menyaksikan podcast Arah Juara yang tayang di YouTube Kompas TV. Saya Rahmat Ibrahim. Sampai jumpa.